Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriza Galang Angger Pratama dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2504020027. Saya dari Rombel 1, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek saya, yaitu proyek 1 pada mata kuliah dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Noriza Munahevi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Ya, tujuan dibuatnya video ini adalah menyelesaikan suatu permasalahan penarikan kesimpulan dengan langkah-langkah pembuktian yang bersifat matematis. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan suatu permasalahan dengan salah satu metode pembuktian yang diikuti langkah-langkah pembuktiannya. Langsung saja kita ke penarikan kesimpulan, yang dimana ini adalah permasalahan yang pertama. Di sini ada aturan inferensi yang termuat dalam suatu tabel. Ini adalah aturan logika yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih valid dari satu atau lebih suatu pernyataan. Ya, di sini terdapat soal atau permasalahan yang akan kita selesaikan, yaitu P atau Q, kemudian P maka R, kemudian Q maka S, yang menghasilkan suatu konklusi atau kesimpulan di mana R atau S. Langsung saja kita memperoleh premis atau suatu pernyataan awal yang dimana terdapat 3 premis. Di antaranya yang nomor 1 adalah P atau Q, ini ya, kemudian nomor 2 P maka Q, dan nomor 3 Q maka S. Kemudian sebelum merujuk pada langkah-langkah penyelesaian, kita di sini mempunyai sebuah konklusi yang dimana ini adalah kesimpulan akhir daripada premis-premis yang kita punyai. Ya, kita akan melakukan penyelesaian. Yang pertama, diketahui dalam soal bahwa terdapat 3 premis. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan sebagai rujukan maupun landasan untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ya, untuk memproses langkah-langkahnya, kita menggunakan 3 premis ini yang akan kita buat sedemikian hingga untuk menghasilkan suatu konklusi yang kita peroleh di mana R atau S. Ya, kita tandai dulu nomor 1, 2, 3 ini sebagai suatu premis atau pernyataan. Langkah keempat dan seterusnya adalah langkah demi langkah pembuktiannya yang akan kita lakukan. Ya, di sini dimana nomor 1 ini adalah sebuah premis P atau Q, dimana kita bisa mengimplikasikannya sehingga kita menghasilkan negasi P maka Q. Kemudian kita lanjut pada langkah nomor 5, dimana langkah yang keempat dan langkah ketiga, yang keempat adalah negasi P maka Q. Kemudian nomor 3 adalah sebuah premis Q maka S. Akan kita lakukan langkah berupa silogisme sehingga menghasilkan negasi P maka S. Lanjut. Kemudian langkah yang keenam adalah kontingensi daripada langkah nomor 5 sehingga kita menghasilkan suatu proporsi yaitu negasi S maka P. Lanjut untuk step nomor 7 adalah silogisme daripada langkah kelima dan langkah kedua sehingga menghasilkan negasi S maka R. Kemudian langkah yang ke-8 adalah sebuah pengimplikasian daripada langkah nomor 7, di mana negasi S maka R akan diimplikasikan sehingga menghasilkan
S atau R. Ya, kemudian lanjut. Nomor 9 adalah sebuah konklusi yang kita peroleh daripada langkah komutatif daripada langkah 8, yang dimana S atau R kita komutatifkan maka akan menjadi R atau S, sehingga langkah-langkah penyelesaian selesai sampai di nomor 9. Kita telah membuktikan bahwa premis 1, 2, 3 ini menghasilkan konklusi awal tadi. Ya, kita baca kembali bahwa R atau S adalah konklusi atau hasil akhir yang harus kita dapatkan setelah melalui beberapa proses maupun langkah-langkah pembuktian. Ya, kita telah membuktikan maka soal ini telah terbukti sah. Ya, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu metode pembuktian. Kita di sini akan membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematik, yang dimana definisi daripada induksi matematik merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk membuktikan suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Di sini kita mempunyai persoalan yang sederhana yang berbunyi buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat selalu berlaku untuk setiap bilangan asli n. Kita akan membuktikan ini dengan metode induksi matematik yang kita sudah tahu apa itu induksi matematik di sini ya. Kita sudah tahu ini adalah metode deduktif untuk membuktikan suatu teorema, di mana ini adalah salah satu dari metode pembuktian yang sudah kita pelajari. Langsung saja, yang pertama kita akan memisalkan bahwa pernyataan ini dapat dinyatakan dalam pernyataan ke n. Kemudian kita peroleh bahwa Pn menyatakan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat, di mana ini adalah pernyataan awal yang sama-sama memiliki variabel n. Sudah sesuai bahwa soal dengan Pn itu sama, memang sama. Kemudian langkah 1 adalah memisalkan pernyataan ke n tadi, kemudian kita misalkan dengan pernyataan ke-1 atau P1, di mana kita mengubah suatu variabel n dengan bilangan 1. Maka 2 dikali n yang kita ubah menjadi 1, menjadi 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan n kuadrat, yang dimana menjadi 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2 dikurangi 1, 1. Maka 1 sama dengan 1 kuadrat yang hasilnya 1 ini sudah sesuai untuk setiap bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Ya, kita telah membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan ke-1 ini bernilai benar. Lanjut pada langkah yang kedua, kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan ke K benar untuk setiap, saya ulangi, untuk suatu bilangan asli K, di mana P K ini kita dapatkan dari mengubah suatu variabel ke n yang Pn pada awal tadi ya. Kita ubah huruf n ini menjadi huruf K. Ya, kita dapatkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat.
ini sudah sesuai, maka kita sudah membuktikan bahwa pernyataan ke K itu bernilai benar. Kemudian yang terakhir adalah membuktikan bahwa pernyataan K plus 1 itu benar. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan K plus 1 itu benar dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1, ya ini masih sama. Kemudian kita tambahkan lagi dengan pernyataan ini, tapi kita substitusikan nilai K plus 1 ke dalam pernyataan ini, maka menjadi 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Dari mana ini ada? Kita dapatkan setelah mensubstitusikan pernyataan K plus 1 ke K kuadrat. Jadi K plus 1 dikuadratkan. Ya, lanjut. Hal ini akan ditunjukkan sebagai berikut. Dalam arti kita akan melalui beberapa proses untuk menghasilkan bahwa pernyataan ini bersesuaian. Ya, kita akan melalui proses-proses di mana hasil akhirnya yang kita dapatkan harus sesuai dengan pernyataan K plus 1, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini bahwa hal ini ditunjukkan sebagai berikut, bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K kuadrat ditambahkan dengan 2K plus 1 dikurangi 1. Maka langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan persamaan ini dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1. Maka kita lanjut bahwa K plus 1 kuadrat ini adalah sebuah bentuk yang paling sederhana daripada K kuadrat ditambah 2K plus 1. Maka kita telah membuktikan bahwa pernyataan K plus 1 itu bernilai benar. Ya, jadi pernyataan ini sama dengan apa yang akan kita tunjukkan pada awal tadi, di mana 1 ditambah 3 ini dan seterusnya sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka ruas kanan yang kita proses tadi sudah sama dengan apa yang kita akan tunjukkan. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan yang kita dapat setelah melalui beberapa proses, yang dimana itu berarti pernyataan ke K plus 1 terbukti benar, sehingga soal benar atau berlaku untuk setiap bilangan asli n. Pn ini adalah soalnya ya, maka kita selesai untuk soal-soal ini.